Para saudarans, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Kyusui yang ditemui oleh kedua kakaknya yang akan pergi ke Guangling untuk menyelidiki pil Xingjun. Maka dari itu kedua kakaknya tersebut meminta Kyusui untuk menjaga kedua orang tua mereka, patuhi mereka dan jangan sampai membuat mereka marah. Di sana Yiren juga meminta maaf kepada Kyusui atas kejadian pertarungan kemarin dan ia meminta Kyusui untuk berlatih lebih baik lagi karena setelah ia kembali ke sekte setengah tahun kemudian, ia akan menantang kembali Kyusui bertarung. Di malam harinya, Mingzu yang melaporkan kepada Feng Lang jika Tianli, pendekar si tangan besi, telah dibunuh oleh Kyusui beberapa hari yang lalu. Mendengar kabar tersebut membuat Feng Lang begitu marah sehingga ia memerintahkan Mingzu mengirim semua pendekar tingkat tinggi ke kota Jin untuk menyerang sekte pedang Wanhua. Namun di sini Mingzu harus ingat jika tujuan utama mereka bukan untuk balas dendam, melainkan untuk mengambil lencana pahlawan dari tangan Nyonya Besar Wu yang kini sedang bersembunyi di Pondok Pedang. Tang Fang yang sedang berada di pasar kota Jin, ia yang lapar lalu memesan mie di sebuah kedai. Namun tiba-tiba datang tiga pendekar sekte Quanli yang menyebarkan kertas kuning yang dibarengi munculnya peti mati di tengah kota yang menandakan jika sekte Quanli ingin balas dendam. Dan ketika peti itu dibuka, Tang Fang yang melihat pedang Kyusui berada di dalam peti, ia pun begitu terkejut sehingga ia berniat untuk kembali ke sekte pedang Wanhua karena ia tidak ingin adiknya yang ada di sana terlibat dalam pertarungan tersebut. Dengan waktu yang sama, Kyusui juga mendapatkan pesan dari Kantong Sutra dengan memberitahukannya jika sebentar lagi sekte Quanli akan menyerang keluarga Xiao, yang membuat Kyusui menjadi heran karena kenapa sekte Quanli mengetahui jika pembunuh Tianli adalah dirinya, padahal di saat itu ia sudah membakar petinya. Dan dikarenakan tidak ada waktu lagi, dengan segera Kyusui pun ingin memberitahukan hal ini kepada kedua orang tuanya. Namun di sisi lain, ia juga tidak ingin semua orang yang ada di sana mengetahui masalah ini, sehingga ia mengajak ayahnya untuk berbicara empat mata. Akan tetapi tiba-tiba Mingzu datang dengan meminta Kyusui membiarkan adiknya yaitu Tang Rao pergi dari sini karena ia tidak ingin Tang Rao terlibat dalam masalahnya, dengan memberikan kabar kepada mereka semua jika sekte Quanli sebentar lagi akan menyerang sekte ini karena salah satu anggotanya telah dibunuh oleh Kyusui dan mereka ingin balas dendam. Tak lama kemudian salah satu murid juga melaporkan hal yang sama seperti Mingzu, yang membuat ketua sekte pedang Wanhua begitu terkejut dan meminta Kyusui untuk menjelaskan masalahnya. Kyusui pun mengatakan pada awalnya ia hanya ingin memberikan pelajaran kepada pavilion Jinin yang selalu menindas para pemilik kapal di kota tersebut. Namun setelah diselidiki, ternyata mereka telah bersekongkol dengan pasukan Bei Huang dengan bukti kertas yang ia dapatkan dari salah satu prajuritnya. Dengan bukti ini, ayahnya pun tidak menyalahkan Kyusui yang telah membunuh Tianli, namun ia justru bangga kepadanya karena Kyusui telah membunuh salah satu pengkhianat negara mereka, sehingga ia akan melawan sekte Quanli sampai darah penghabisan. Mendengar hal itu, para ketua sekte dan para pendekar lainnya juga ingin ikut serta dalam berjuang bersama-sama melawan kejahatan. Tak lama kemudian, salah satu murid datang ke sana dengan memberitahukan jika sekte Quanli sudah menyerang. Sadar kabut di hadapannya sangatlah beracun, ketua sekte Wanhua lalu meminta mereka semua untuk berhati-hati.
Qiu Sui yang yakin jika ia masih bisa menyelamatkan keluarganya seperti ia menyelamatkan Tang Rao sebelumnya, maka dari itu ia akan mencari dan menyerang pendekar yang memiliki jurus beracun yang dimana ciri-ciri fisiknya seperti anak kecil dan bersembunyi di balik kabut tersebut. Karena itu, satu-satunya cara supaya bisa bertahan dari serangan mereka. Hingga pada akhirnya, Qiu Sui pun menemukan pendekar tersebut dan berhasil membuat mereka mundur. Namun tiba-tiba mereka kembali dan ketua sekte Huanhua lalu menunjukkan kemampuan pedangnya kepada Qiu Sui sehingga ia pun berhasil membunuh pasukan tersebut dengan sekali serangan. Ia yang terluka parah lalu meminta semua orang untuk masuk ke dalam dan pergi ke pondok pedang. Walaupun sudah dikepung oleh pasukan musuh, namun terlihat ketua sekte Huanhua begitu tenang. Bahkan ia menghidangkan makanan untuk mereka atas ucapan terima kasihnya kepada mereka yang telah membantu ia melawan sekte Guanli. Ketika mereka sedang berpesta, Feng Lang justru melanjutkan rencananya dengan memanggil salah satu anak buahnya yang sudah tinggal di sekte Huanhua selama beberapa tahun menjadi mata-mata sekte Guanli, sehingga Feng Huang memintanya untuk menculik Nyonya Besarwu. Dengan waktu yang sama, Qiu Sui mendapatkan kabar dari salah satu murid yang melaporkan kalau ruang kayu telah terbakar. Teman-temannya yang akan pergi ke sana. Namun seketika Qiu Sui langsung menyadari kalau itu hanyalah sebuah pengalihan saja, sehingga ia mengajak mereka semua untuk mengecek keadaan Nyonya Besarwu di Pavilion Zhenmei. Dan benar saja, di Pavilion Zhenmei terdapat mata-mata milik Feng Lang. Namun ketika ingin masuk ke dalam, Tang Fang yang datang langsung menghentikannya. Dan dikarenakan ketahuan, Feng Lang pun membantu Tang Fang untuk melawan anak buahnya sendiri. Bahkan ketika Qiu Sui dan lainnya sudah sampai di sana, Feng Lang meminta anak buahnya tersebut untuk melakukan bunuh diri. Mengetahui jika mata-mata itu telah meracuni air sumur di sekte Huanhua, Qiu Sui lalu meminta murid di sana untuk mengumumkan kepada semua orang untuk tidak memakai air sumur tersebut. Ibu Qiu Sui yang baru mengingat kalau Nyonya Besarwu telah diberikan sup oleh mata-mata itu. Dengan segera mereka pun mengecek keadaannya dan beruntungnya Nyonya Besarwu baik-baik saja. Setelah semuanya berkumpul, Nyonya Besarwu lalu menjelaskan kenapa ia berada di sekte pedang Huanhua. Di saat itu, ia yang sedang dalam perjalanan menuju perbatasan Xianren. Tak disangka ia dihentikan oleh sekelompok orang dunia persilatan, yang dimana mereka ingin ia menyerahkan lencana pahlawan dunia. Beruntungnya saat itu pendekar Xiao yang tak lain adalah ayahnya Qiu Sui telah datang dan menolong dirinya, sehingga ia bisa bersembunyi di tempat ini. Alasan kenapa lencana pahlawan itu ada pada tangannya, ia lalu menceritakan kejadian 13 tahun yang lalu, yang dimana pasukan Bei Huang telah menyerang wilayah Dasi. Mereka membakar dan merampas sehingga rakyat menjadi terlantar dan kehilangan tempat tinggal. Bahkan demi keselamatan, sang kaisar pun meninggalkan ibu kota. Dan saat itulah awal mula terciptanya lencana pahlawan, yang dimana Shaolin, Wudang, dan Emei, ketua sekte dari 3 aliran tersebut lalu mengumpulkan para pendekar di dunia dan menciptakan lencana pahlawan yang terbuat dari kristal berkualitas tinggi, dengan mengumumkan kepada mereka semua siapapun yang bisa menyelamatkan Dasi, maka kristal ini akan diberikan kepadanya. Hingga pada akhirnya muncullah pendekar tingkat tinggi yang mengalahkan pasukan Bei Huang dan menyelamatkan Dasi. Dan pendekar itu tak lain adalah Yan Guangtu, sehingga lencana itu pun diberikan kepadanya. Akan tetapi dikarenakan sikap Yan Guangtu arogan dan tidak bisa diterima oleh dunia persilatan, Yan Guangtu lalu memberikan lencana pahlawan tersebut kepada dirinya dengan menggunakan seekor burung.
Qiu Sui yang baru menyadari jika tujuan Sekte Quan Li bukan untuk membalas dendam atas kematian Tian Yi, melainkan tujuan mereka untuk menculik Nyonya Besar Wu dan mendapatkan lencana pahlawan. Qiu Sui bersama teman-temannya lalu mengajukan diri untuk pergi keluar melawan mereka dan membawa Nyonya Besar Wu kembali ke istana. Dikarenakan jika terus berdiam diri di dalam, sisa air sumur yang tidak terkena racun perlahan akan habis sehingga mereka akan mati kehausan. Mendengar rencana tersebut, ketua Sekte Wanhua pun menyetujuinya dan langsung mengumpulkan semua pendekar yang ada di sana untuk berjuang membela kebenaran dengan membawa Nyonya Besar Wu kembali ke istana. Sebelum pergi keluar, sang ibu meminta Qiu Sui untuk berhati-hati. Bahkan ia juga memberinya kantong ajaib yang di dalamnya terdapat banyak senjata. Dan kepergiannya membuat kedua orang tuanya begitu terharu karena mereka tidak menyangka jika Qiu Sui yang selama ini mereka anggap lemah dan tak berguna, ternyata di balik itu semua terdapat sosok pemimpin yang bertanggung jawab dan bijaksana demi kedamaian dunia. Setelah keluar dari pondok pedang, mereka berpencar menjadi 4 kelompok. Satu kelompok bertarung dengan pasukan musuh di depan markas, sedangkan 3 kelompok lainnya pergi membawa Nyonya Besar Wu. Dan di antara 3 kelompok tersebut terdapat 2 Nyonya Besar Wu yang palsu. Qiu Sui yang menyamar menjadi Nyonya Besar Wu, ia lalu dihadang oleh Yang Qin, pendekar pedang Sanjue. Dan Yang Qin yang sudah tertipu oleh Qiu Sui tanpa ampun, ia pun membunuh mereka semua. Begitupun dengan kelompok Tang Fang yang dihadang oleh Ming Zu. Namun Ming Zu juga telah tertipu oleh kelompok ini karena mereka tidak membawa Nyonya Besar Wu yang asli, sehingga Ming Zu pun pergi dari sana. Qiu Sui yang melihat pasukannya satu persatu mati dibunuh oleh Yang Qin, ia pun tidak akan memaafkannya, sehingga ia membawa mereka ke sebuah tempat yang selama ini sudah ia persiapkan, hingga pada akhirnya ia pun berhasil membunuh mereka semua. Lalu tak lama kemudian Gu Fan juga datang ke sana. Qiu Sui yang sangat marah terhadap pasukan Sekte Quan Li dan ia yang sejak awal sudah membuat jebakan. Dengan mudahnya Qiu Sui pun berhasil membunuhnya. Kemudian Ming Zu bersama Feng Lang datang menemuinya dan mereka begitu terkejut setelah melihat 2 pendekar terkuat dari Sekte Quan Li terbunuh di tangan Qiu Sui. Sementara Qiu Sui sendiri terlihat masih bersedih dengan perasaan bersalah karena tidak bisa menyelamatkan pasukannya. Kemudian Feng Lang pun menanyakan keberadaan Nyonya Besar Wu dan Tang Rao saat ini. Qiu Sui pun menjawab jika Nyonya Besar Wu dan lainnya pergi ke jurang belakang gunung menggunakan layang-layang yang seharusnya saat ini mereka sudah aman. Alasan ia mendadak mengubah rencana untuk tidak membawa Nyonya Besar Wu ke istana karena ia merasa jika di sektenya banyak sekali mata-mata Sekte Quan Li. Setelah melihat kembang api yang menandakan jika Sekte Pedang Wanhua kini sudah aman karena sudah larut malam, Qiu Sui lalu mengajak mereka untuk segera pergi berkumpul dengan pasukan Jenderal Wu. Singkatnya esok hari pun tiba. Ming Zu yang melihat pasukan milik Raja Pedang ada di sana, ia pun langsung menghampiri mereka. Menyadari jika mereka juga sedang mengincar lencana pahlawan dari tangan Nyonya Besar Wu, dengan seketika Ming Zu pun membunuh mereka semua. Dan setelah membunuh mereka, Ming Zu akan memberitahukan kabar tersebut kepada Feng Lang jika Raja Pedang juga menginginkan pelat pahlawan.
Dengan waktu yang sama, mereka yang telah sampai di kota Linglang. Di sana Qiu Sui meminta mereka berdua untuk berhati-hati karena di kota ini penuh dengan mata-mata sekte Guan Li. Ia juga meminta Tang Fang untuk menjemput Nyonya Besar Wu di luar kota. Sementara ia bersama Feng Lang akan pergi ke penginapan Tong Fu untuk mencari tahu keadaan di sana. Setelah sampai di penginapan Tong Fu, Qiu Sui menunjukkan plakat sektenya dan pemilik penginapan lalu memberikan sebuah surat dari pasukan Jenderal Wu. Surat tersebut menjelaskan jika kota Linglang sangat berbahaya bagi keselamatan Nyonya Besar Wu, sehingga mereka meminta Qiu Sui untuk menjemput Nyonya Besar Wu. Dan secara kebetulan mereka juga sedang melihat pasukan sekte Guan Li di luar. Sadar jika di kota ini memang sangatlah berbahaya, sehingga ia akan mengubah rencananya untuk tidak membawa Nyonya Besar Wu ke kota ini. Ia lalu pergi ke rumah milik temannya yang bernama Hong Xiu, dan di sana Qiu Sui memintanya untuk mengizinkan ia bersama Feng Lang bersembunyi di tempat ini karena mereka berdua sedang dikejar oleh sekte Guan Li. Kemudian di malam harinya, Qiu Sui yang sedang memikirkan bagaimana caranya bisa keluar dari kota ini. Sesaat ia pun memiliki sebuah rencana dan meminta Hong Xiu untuk menyiapkan jubah hitam beserta kereta kudanya. Walaupun sekte Guan Li memiliki banyak pasukan dan mata-mata mereka ada di mana-mana, namun mereka juga tidak kompak. Oleh karena itu hanya satu-satunya cara supaya bisa menerobos pasukan sekte Guan Li, yaitu ia harus menyamar menjadi Sui Feng, wakil sekte Guan Li yang tidak pernah muncul di hadapan pasukannya sendiri. Oleh karena itu ia meminjam kipas milik Feng Lang karena yang ia tahu jika Sui Feng memang memakai sebuah kipas. Sesaat Feng Lang begitu terkejut karena ia menyangka jika Qiu Sui sudah mengetahui identitas dirinya yang merupakan Sui Feng. Namun ternyata Qiu Sui masih belum menyadarinya dengan menganggap jika Feng Lang juga memiliki sebuah kipas. Dan benar saja, Qiu Sui dengan nekat menyamar menjadi Sui Feng. Pasukan sekte Guan Li yang tidak percaya jika di hadapan mereka adalah Sui Feng, Qiu Sui lalu menunjukkan kipasnya. Dan ketika ia membukanya, pasukan tersebut pun percaya jika Qiu Sui adalah Sui Feng, wakil sekte Guan Li, sehingga pasukan itu mengizinkan mereka untuk pergi keluar dari kota Linglang. Setelah itu mereka kembali bertemu dengan Tang Fang yang mengatakan jika ia belum menemukan keberadaan Tang Rao dan Nyonya Besar Wu. Di sana Qiu Sui juga menjelaskan kepadanya jika pasukan Jenderal Wu juga mengubah posisi pertemuan mereka demi keselamatan Nyonya Besar Wu, sehingga tidak jadi menginap di kota Linglang. Oleh karena itu mereka harus segera pergi untuk mencari posisi keberadaan Nyonya Besar Wu, dan ia yakin jika pasukan Tang Rao pasti meninggalkan tanda jejak supaya mereka bisa berkumpul. Hingga pada akhirnya mereka pun bertemu kembali. Namun setelah mereka beristirahat dan memakan bubur tersebut terkecuali Qiu Sui, tiba-tiba mereka menyadari jika bubur yang dimakan oleh mereka terdapat sebuah racun pelemah saraf. Dan ternyata itulah dari ketua Chuyu beserta anaknya, yang ternyata mereka berdua berasal dari sekte Guan Li. Lalu tiba-tiba pendekar sekte Guan Li lainnya juga datang ke sana dan berhasil mengambil rencana pahlawan tersebut. Mereka yang baru mengetahui jika rencana pahlawan telah dibawa pergi oleh Mingzu, Feng Lang berpura-pura pergi untuk mengejarnya. Di sana Nyonya Besar Wu meminta Qiu Sui untuk tidak pergi karena rencana pahlawan berada di dalam kotak Nie Yuan. Jika tidak tahu cara membukanya, maka air pelebur emas di dalam kotak tersebut akan melelehkan rencana pahlawan. Dan ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang.
Sementara Mingzu yang berhasil mendapatkan lencana pahlawan, ia lalu berikan kepada Feng Lang, dan Feng Lang yang menyadari jika kotak ini dibuka dengan paksa, maka lencana pahlawan yang berada di dalam kotak tersebut akan hancur. Oleh karena itu ia akan kembali menemui Qiu Sui dengan membawa lencana pahlawan yang seolah-olah ia berhasil merebut lencana tersebut dari tangan Mingzu. Kemudian di pagi harinya, Chuyu kembali muncul dan berhasil menangkap Nyonya Besaru dengan bertanya di mana lencana pahlawan berada. Kemudian Feng Lang datang dengan berpura-pura dalam keadaan terluka parah dan memberitahukan jika lencana pahlawan berada di tangannya, sehingga ia meminta mereka untuk melepaskan teman-temannya. Dan ketika Chuyu akan menyerang Qiu Sui, tiba-tiba Tang Rao pun menyelamatkannya. Tak lama kemudian, pasukan Jenderal Wu akhirnya muncul dan langsung menyerang mereka berdua. Setelah itu Tang Rao yang terluka parah dibawa ke barak milik pasukan Jenderal Wu, dan di sana salah satu prajurit melaporkan jika Tang Rao dalam keadaan terluka parah dan kemungkinan tidak bisa terselamatkan. Dengan melihat keadaan Tang Rao yang sudah sekarat dan sebentar lagi akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya, membuat Qiu Sui begitu bersedih karena demi menyelamatkannya, nyawa Tang Rao harus berakhir sampai di sini. Begitupun dengan kakaknya yaitu Tang Fang yang tidak bisa menahan air matanya yang terus mengalir melihat adiknya yang sudah tidak bernyawa. Di sana Qiu Sui bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi, padahal sebelumnya ia sudah menyelamatkan Tang Rao, namun Tang Rao malah mati di tempat ini. Dan apakah memang benar jika takdir tidak bisa dirubah walaupun sudah menyelamatkannya? Setelah jasad Tang Rao dimasukkan ke dalam sebuah peti, Nyonya Besar Wu mengucapkan terima kasih banyak kepada Tang Fang yang sudah berjuang demi menyelamatkan dirinya, dan ia juga meminta maaf karena membuat adiknya harus kehilangan nyawa. Oleh karena itu ia meminta Tang Fang untuk menemani jasad Tang Rao pergi ke sekte Tang mereka, karena Tang Rao harus secepatnya dimakamkan. Namun di sana Tang Fang menolak dan meminta Nyonya Besar Wu mengutus orang untuk mewakili dirinya mengantar Tang Rao kembali ke sekte Tang, karena ia masih memiliki urusan lain sehingga ia akan tetap tinggal di tempat ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. See you, undur diri dan salam Sundaners.